Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera, Rahayu. Perkenalkan, saya Imade Pasa Pratnyana Wijaya Eskom, dosen tetap di ITB Istiqom Bali pada program studi Sistem Informasi dengan NIDN 0831089002. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen atau yang disebut dengan PDD UKTPT, khususnya dalam bidang pengajaran dalam kegiatan sertifikasi dosen tahun 2026 gelombang 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah pemrograman web yang saya ampu, yang mana mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib program studi pada semester 3 dengan bobot SKS 4 yang berbasis project based learning, di mana dalam mata kuliah ini memiliki beberapa CPNK, yaitu yang pertama adalah memahami konsep dan menerapkan prinsip pemrograman dalam pengembangan sistem berbasis web. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi, merancang, mengimplementasikan, dan mengembangkan solusi atas keperluan organisasi yang berbasis web untuk berbagai area. Yang ketiga adalah mengidentifikasi, merancang, dan mengimplementasikan basis data sesuai dengan kebutuhan organisasi pada suatu DBMS. Pada video yang akan saya buat itu menampilkan materi pada pertemuan 1, yaitu materi mengenai pengenalan internet dan juga teknologi web, di mana metode yang saya gunakan adalah metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana pada kegiatan delivery itu pemberian materi berdasarkan topik yang sesuai dengan LPS-nya. Kemudian interaksi adalah interaksi dari dosen, pengajar, dan juga mahasiswa, entah itu apakah para mahasiswa memiliki kesusahan ataupun pertanyaan yang ingin dilontarkan. Yang ketiga, asesmen, yaitu pengukuran yang dimana diambil dari keaktifan, kuis ataupun tugas, dan juga ujian UTS dan UAS. Berikut ini adalah cuplikan dari video ajar pertemuan 1 yang saya laksanakan secara online. Terima kasih. Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi di satu semester ini ya, mungkin kita akan bertemu dengan saya di mata kuliah pemrograman web. Sebelum itu mungkin sedikit pengenalan dari saya. Saya adalah Imade Pase Pratnyana Wijaya Eskom Mkom yang akan mengajar teman-teman selama satu semester ini mengenai mata kuliah pemrograman web. Kemudian, karena ini baru di pertemuan pertama, saya sedikit menjelaskan dulu mengenai aturan, tujuan, CPMK, capaiannya apa aja, dan sebagainya. Di aturan perkuliahan, nah, yang pertama itu karena di satu semester ini pertemuannya itu kan jumlahnya 14 di luar UTS dan UAS. Untuk kehadirannya itu teman-teman minimal hadir 10 kali dari 14 pertemuan. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman itu nggak hadir atau kehadirannya hanya 9 ataupun 8, saya ataupun kami para dosen itu tidak bisa menginputkan nilainya ke sistem. Karena kita kan input nilainya, absensinya itu by sistem. Jadi otomatis untuk kehadiran itu akan dihitung berdasarkan absensi di sistem. Kemudian, ya tentu saja saya tahu juga teman-teman itu mungkin ada yang mengikuti apa namanya unit mahasiswa, ada kegiatan di luar bersama dosen ataupun bersama kelompoknya, ataupun misalkan teman-teman ada yang berhalangan karena sakit. Nah, entah surat sakit ataupun dispensasinya itu agar bisa diberikan ke akademik. Karena akademik yang punya wewenang untuk mengganti ketidakhadiran teman-teman menjadi mungkin sakit ataupun izin.
Nah, kemudian di perkuliahan tentu saja selain saya memberikan materi, selain nanti kita praktek bareng ya, karena di mata kuliah pemrograman web ini kan kita lebih ke praktek, mata kuliah praktek. Jadi eh, selain praktek ada juga tugas dan kuis. Nah, untuk tugas dan kuis ini harapannya silakan teman-teman mengumpulkannya sesuai deadline yang sudah ada. Nah, kalau misalkan tugas dan kuisnya itu dikumpulkannya telat gimana, Pak? Kalau saya nggak masalah ya, yang penting teman-teman mengumpulkan. Namun, konsekuensinya apa? Ya, tentu saja nilai tugas ataupun kuisnya akan saya kurangi ya, karena anggap aja karena teman-teman telat, nilai tugas dan kuisnya itu saya kurangi nilainya. Nah, kalau dari aturan perkuliahan ini, sebelum saya lanjut lagi, apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah cukup jelas Sejauh Pak. ini cukup jelas, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya lanjut lagi ya. Nah, di mata kuliah pemrograman web ini, tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya intinya itu supaya teman-teman tahu gimana konsep dasar dari perancangan antarmuka web itu seperti apa, sampai pengembangan website yang dinamis ya, sampai karena websitenya ini kita bersifat dinamis, kita perlu juga belajar mengenai pengelolaan basis data. Jadi untuk mata kuliah pemrograman web ini kita fokusnya ke website dinamis ya. Nanti akan saya sedikit jelaskan ada jenis website statis dan website dinamis. Kemudian, nah ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau kita singkat CPMK. Di mata kuliah ini tuh ada 3 CPMK-nya. Yang pertama itu memahami konsep dan menerapkan prinsip pemrograman dalam pengembangan sistem berbasis web. Yang kedua itu mampu mengidentifikasi, merancang, mengimplementasikan, dan mengembangkan solusi atas keperluan organisasi yang berbasis web untuk berbagai area. Yang terakhir, CPMK-nya itu mengidentifikasi, merancang, dan mengimplementasikan basis data sesuai dengan kebutuhan organisasi pada suatu DBMS, Database Management System. Nah, untuk eh, dua CPMK ini itu nantinya lebih ke proyek, proyek UTS dan proyek UAS. Karena apa? Karena sifatnya di kelas ini itu praktek atau mata kuliah ini sifatnya praktek, tentu saja di beberapa pertemuan awal itu akan saya terangkan, saya berikan contoh kita mengerjakan satu proyek yang sama hingga teman-teman bisa. Setelah itu mendekati UTS dan setelah UTS itu teman-teman akan membuat kelompok yang mana kelompok itu akan membuat satu proyek website sesuai dengan topik yang teman-teman ingin angkat. Ya, jadi capaian ini bisa dicapai di mana? Pertama bisa dari mata kuliah atau tugas mata kuliah yang saya kasihkan, yang berikan, dan juga proyek yang teman-teman bikin buat bersama dengan kelompok. Ya, itu capaian dari mata kuliah pemrograman web ini. Kemudian untuk referensi, nah referensi ada banyak ya, ada beberapa. Ini ada referensi utama, kemudian ada referensi yang pendukung. Dan jangan khawatir kalau misalkan teman-teman itu tertinggal mata materi yang mungkin karena kita online ya, teman-teman mungkin saya baru menerangkan referensi yang ini, mungkin teman-teman ketinggalan sedikit itu nggak masalah karena materi yang saya share di setiap pertemuan itu pasti saya upload di e-learning ya. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya untuk referensi ini supaya lebih jelas. Itu nanti teman-teman silakan bisa lihat di modul yang sudah saya siapkan di e-learning. Mungkin saya lebih fokusnya ke referensi pendukung ini. Karena nanti kita berbicara tentang bahasa pemrograman PHP, lebih utamanya teman-teman bisa salah satunya referensi yang sering saya berikan itu di w3school.com ini. Karena tutorialnya mudah dan ada
beberapa latihannya di teman-teman bisa latihan di sana juga. Itu dari aturan, tujuan CPMK dan referensinya ya. Jadi sekarang eh, saya akan melanjutkan ke materi utamanya ya, yang dimana pertemuan pertama ini masih bersifat teori dulu ya, pengenalan internet dan juga teknologi website. Oke. Nah, di slide ini itu ada pertanyaan, apa sih internet itu? Kira-kira dari teman-teman di kelas ini ada yang mau berpendapat nggak internet itu apa? Silakan boleh dihidupkan mic-nya, perkenalkan nama panggilannya siapa, dan Izin utarakan. menjawab Bapak. Oke, ini dari siapa? Ananda Pak, Ananda. Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Putu Ananda Iswanugraha. Bapak Mm, bisa panggil saya Ananda. mm, Jadi izin menjawab bahwa sepengetahuan saya internet itu adalah jaringan komunikasi global raksasa yang menghubungkan jutaan bahkan miliaran komputer dan data perangkat elektronik di seluruh dunia, yang memungkinkan mereka itu untuk saling bertukar data tanpa batasan geografis. Sekian, terima kasih, Pak. oke, lengkap sekali Nanda. Terima kasih. Yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Atau sudah cukup? Saya Pak, perkenalkan Pak, nama Oke. saya Ariarta Pak. Saya kurang lebih pendapat saya sama seperti Ananda tadi Pak. Nah, internet itu adalah jaringan komputer yang skalanya besar Pak, atau skalanya bisa dibilang global, yang menggunakan protokol komunikasi jaringan, di mana semua komputer yang terhubung atau perangkat yang terhubung di sana dapat bertukar informasi atau data di dalamnya Pak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Ari Yarta ya. Oke, mungkin cukup dulu ya dua mahasiswa berpendapat. Jadi benar, intinya itu internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan entah perangkatnya itu smartphone, laptop, PC, atau apapun itu untuk pada intinya bertukar informasi. Entah informasinya dalam bentuk chat, dalam bentuk kirim gambar, video, dan sebagainya. Atau mungkin kita sekarang sedang menggunakan internet ini ya, saya di mana, kemudian Ananda, Ari Arta, Denny dan sebagainya yang lainnya di rumahnya masing-masing itu bisa berkomunikasi melalui internet. Nah, itu untuk internet sepertinya teman-teman sudah paham ya. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh tampilan website. Yang pertama sih salah satu e-commerce ya. Ini ada Tokopedia, yang sebelah kanan atas ini itu ada YouTube. Yang bawah ini e-learning di kampus kita. Ya, ini kan contoh tampilan website yang ya anggap saja mungkin sering kita kunjungi. Nah, sekarang sebenarnya website itu apa? Ada dua mahasiswa yang ingin berkomentar? Silakan kalau ada. Kira-kira website itu apa? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan. Nanda. Eh, Ya, jadi website itu adalah kumpulan di mana halaman digital yang berisi teks, gambar, video, dan layanan internet interaktif yang disimpan di dalam server dan diakses melalui internet. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Nanda. Ada yang lain? Atau sudah cukup? Oke, sepertinya cukup ya. Ya, oke, saya mungkin persingkat saja. Website itu benar yang dikatakan Anda juga ya. Pada intinya website itu adalah suatu kumpulan halaman yang memiliki konten atau isian informasi yang bisa berupa data, tulisan, video, gambar, ataupun bahkan suara. Kalau misalkan di YouTube, lebih fokusnya data yang disimpan dalam bentuk video dan audio.
Kalau di Tokopedia mungkin lebih ke ini ya, gambar-gambar dan data harga, data produknya dan sebagainya. Kalau di e-learning fokusnya ke proses pembelajaran ataupun memberikan tugas ataupun memberikan kuis di sana ya. Jadi website itu adalah kumpulan halaman yang berisi informasi konten sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oke, sekarang mungkin masuk lebih dalam lagi. Nah, untuk jenis website, sebelumnya terima kasih ya untuk yang sudah berpartisipasi. Kemudian di website sendiri itu punya dua jenis yang umum ya. Yang pertama website statis yang bisa teman-teman lihat di alamat utama website Stikom Bali kita ya. Kalau misalkan teman-teman mengakses stikom-bali.ac.id itu akan muncul semacam profil dari Stikom Bali. Itu termasuk web statis. Kemudian ada web dinamis. Di sini saya menunjukkan kalau di bagian kami para dosen itu di SINA ya untuk mengelola salah satunya absensi mahasiswa. Jadi nanti kalau misalkan entah itu teman-teman hadir di suatu mata kuliah ataupun tidak, saya akan menginputkan informasi kehadiran atau ketidakhadiran itu di SINA ini yang nantinya teman-teman bisa lihat di Sionnya teman-teman. Bedanya website statis dan dinamis itu apa? Lebih mudahnya itu website statis itu informasi yang ditampilkan itu jarang berubah ya, bukan nggak bisa berubah, tapi jarang berubah. Kalau website yang dinamis, informasinya itu lebih sering berubah. Misalkan sekarang ada beberapa orang yang hadir, saya anggap hadir di sistem, kemudian pertemuan selanjutnya berkurang satu nih yang hadir, jadi tinggal saya inputkan, teman-teman pun bisa secara real time bisa melihat langsung pergantian informasi mengenai ketidakhadiran ataupun hadirnya. Itu pengelompokan jenis websitenya. Nah, untuk kita di pemrograman web, itu kita masuknya ke web dinamis ini, ya. Kemudian cara kerja website itu kita sebagai pengguna itu membuka suatu web browser. Kemudian di web browser kita di URL-nya bisa mengetikkan suatu alamat ataupun melakukan pencarian berdasarkan kata kunci. Nah, dari web browser itu melalui internet, ya, permintaan kita akan disampaikan ke server. Dan dari server, entah permohonan ataupun alamat website yang kita request atau minta itu ditemukan ataupun tidak, akan ditampilkan responnya di web browser yang ada. Misalkan kalau ketemu, ya websitenya itu tampil. Kalau misalkan kita typo ya, salah menulis alamat ya, yang muncul paling 404 not found, seperti itu ya. Ini sekilas cara kerja website itu seperti apa. Kemudian untuk unsur-unsur website itu sebenarnya ada tiga ya kalau mau dikelompokkan secara umumnya. Yang pertama itu domain. Domain itu sebenarnya alamat website ya. Kalau misalkan kita berbicara analoginya tentang website ini kan sebenarnya suatu penyimpanan yang online. Kemudian satunya itu kampus kita, anggap aja seperti itu ya. Kalau domain itu disebutnya alamat website, kalau di di kehidupan nyatanya, domain itu sebenarnya adalah alamat rumahnya ataupun alamat kampusnya. Kalau kampus kita kan di Jalan Raya Puputan Renon nomor 86, alamat websitenya apa? Di stikom-bali.ac.id, itu domainnya ya. Kemudian hosting itu penyimpanan datanya, gudangnya, rumahnya. Ya, kalau di kenyataannya itu gedung Stikomnya, di hostingnya itu kalau hosting di website itu servernya, tempat menyimpan semua data, informasi, entah dalam bentuk apa, eh, data, data tulisan, teks, kemudian musik, video ataupun gambar. Nah, unsur ketiga dari website itu tentu saja konten.
Teman-teman punya website, udah punya domain, udah punya alamat, teman-teman udah menghosting, udah online, tapi nggak ada kontennya kan sama aja ya, kosongan websitenya. Yang harus ada itu konten. Konten kalau di kenyataannya itu isian rumah, isian kampusnya itu apa aja, ada perpus, ada apa misalkan ada ruang kelas dan sebagainya. Kalau konten di website ya isian websitenya. Misalkan men-share mengenai kegiatan di kampus itu seperti apa, oh itu isian dari websitenya. Kemudian oh proses belajar mengajarnya seperti apa, oh itu isian websitenya itu ya. Jadi unsur website itu ada tiga, yaitu domain, hosting, dan juga konten. Kemudian untuk konsep pemrosesan coding itu ada dua ya, ada client side dan server side. Client side itu bahasa pemrograman yang dieksekusinya di web browser. Contohnya web browser itu ada Chrome, Safari, dan sebagainya yang menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau server side, nah bahasa pemrogramannya dieksekusi di server dan memerlukan suatu compiler. Bahasa pemrogramannya itu PHP, kemudian MySQL ini database-nya ya, kita nanti akan menggunakan MySQL. Nah, jadi di satu semester ini kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman PHP, MySQL, dan dibantu dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Itu yang perlu teman-teman tahu ya. Jadi kita fokusnya belajar PHP dan MySQL yang nanti tentu saja ada eh, bantuan dari HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita kan akan mulai untuk praktek. Tentu saja saya perlu memberikan informasi tools yang dipakai itu apa aja biar teman-teman tahu juga ya persiapannya itu apa aja. Yang pertama ada text editor atau kita ngetik codingnya itu di mana. Nanti saya menyarankan teman-teman menggunakan VS Code saja, Visual Studio Code, karena nanti di situ karena mungkin karena saya sering menggunakan VS Code tersebut, jadi saya bisa men-share juga untuk beberapa shortcut dan sebagainya supaya teman-teman bisa lebih mudah lagi dalam membuat suatu codingan. Kemudian untuk web browser itu sebenarnya bebas, teman-teman bisa pakai Chrome, bisa Edge ataupun Internet Explorer ya dulu namanya, atau Firefox dan sebagainya itu boleh. Yang penting teman-teman punya web browser. Nah, yang terakhir ini kita perlu namanya local server. Website yang kita lihat atau yang kita akses online itu dibuatnya itu pada umumnya di lokal dulu. Di mana di lokal itu kita perlu namanya server lokal dulu ya, di server di perangkat yang teman-teman gunakan. Nah, untuk lokal server ini teman-teman bisa menggunakan Laragon ataupun XAMPP. Ya, di sana udah ada paketannya, Apache MySQL-nya itu sudah ada, jadi nanti beberapa tools ini silahkan dipersiapkan. Ya, karena kenapa? Karena di pertemuan pertama ini pun saya sudah ada tugas. Jadi pertemuan pertama ini teman-teman tugasnya pertama silakan menginstal Laragon atau SAMPP. Setelah itu silakan teman-teman buka salah satu web browser yang ada dan mengakses di URL-nya ketik saja localhost/phpMyAdmin. Nah, tugasnya seperti ini. Yang dikumpulkan apa? Dikumpulkannya screenshot saja berhasil atau tidak. Kenapa di pertemuan pertama ini saya sudah memberikan tugas supaya minimal saya sudah tahu, oh teman-teman sudah berhasil menginstal, sudah berhasil mengakses localhost/phpMyAdmin ke database-nya. Jadi kalau misalkan sudah bisa, kita lanjut. Kalau misalkan ada yang mengalami kendala, saya bisa bantu untuk supaya kendala tersebut bisa selesai ya, bisa selesai. Jadi teman-teman bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar. Oke, begitu saja dari saya materi di pertemuan pertama ini. Apakah dari teman-teman ada yang mau berdiskusi? Silakan kalau ada yang mau berdiskusi.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk installer tuh ada link tersendiri atau kita nyari sendiri, Pak? Oke, ya. Untuk linknya nanti akan saya berikan di e-learning juga ya. Kan tentu saja ada web yang resminya dari Visual Studio Code, Laragon, ataupun Sampipi. Nanti akan saya sertakan juga di e-learning biar teman-teman juga mudah ya untuk menemukan aplikasi yang perlu diinstal. Oke, ya, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Oke, ya, sepertinya sudah cukup dulu ya pertemuan pertama kali ini. Silakan teman-teman persiapkan tugasnya, persiapkan kembali apapun yang dibutuhkan, supaya nanti selama 1 semester ini kita bisa belajar secara optimal. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup perkuliahan kita malam hari ini. Terima kasih, selamat malam.